menjadi sel-sel makanan yang mencerap tubuh dan sangat berkaitan erat dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kalian. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Akan kita pelajari hari ini, yaitu kamu akan memahami tujuan dari mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi antara pertumbuhan dan perkembangan manusia itu berbeda. Nah, kalian amati terlebih dahulu video pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Saya sudah tampak iritasi. Manusia, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, termasuk manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Oke, baiklah anak-anak. Masih ingatkan kamu ketika kamu masih kecil, ketika kamu lahir? Kamu pernah amati foto-foto kamu sejak kecil? Pernah amati? Apakah kamu tiba-tiba langsung besar seperti sekarang? Nah, dari kamu ketika kecil sampai besar itu adalah namanya proses pertumbuhan. Ya, tidak ada kan sejak lahir terus langsung besar seperti Fatimah? Nah, tidak ya, pasti dari bayi, kemudian anak-anak, remaja. Sekarang kamu sudah remaja. Mari kita amati dulu lagi video ini. Pertumbuhan dapat kita amati dari ukuran tubuh manusia yang terus bertambah tinggi dan besar. Misalnya, berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan saat masa remaja. Perkembangan dapat diamati dari bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia atau lanjut usia. Ayo perhatikan pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut. Yang pertama, ada bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengonsumsi ASI atau air susu ibu. Kemudian tahap selanjutnya adalah balita. Balita merupakan singkatan dari bawah 5 tahun. Balita, bukan bayi 5 Masa tahun. balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Kemudian tahapan yang ketiga adalah anak-anak. Nah, kalian ini saat Pada ini masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Kemudian remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, manusia mulai mengalami pubertas. Kemudian tahap selanjutnya adalah dewasa. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Kemudian tahap terakhir adalah lansia. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini, manusia akan mulai berubah. Kulit keriput,
masa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran juga berkurang. Nah, itulah 6 tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, dari video tadi, setiap anak semuanya di sini sudah pasti mengalami sampai di masa apa tadi kamu? Iya, kamu kelas 5 masih tahap anak-anak. Semua pernah mengalami dari masa bayi, balita, anak-anak. Nah, sebentar lagi kamu juga akan mengalami masa remaja, masa puber, peralihan dari anak-anak menuju remaja. Nah, masa-masa seperti ini nanti akan kamu alami. Mungkin ada beberapa di sini. Ciri-cirinya untuk masa pubertas atau remaja adalah ditandai dengan untuk perempuan sudah haid atau menstruasi. Sedangkan untuk laki-laki akan tumbuh jabun di bagian leher dan suaranya pun juga akan semakin membesar. Dan di saat masa itu pula organ tubuh kalian mulai berfungsi. Nah, itulah namanya perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan tadi disampaikan di video ini adalah perubahan dari ukuran tubuh, mulai dari tingginya, beratnya, dari kecil hingga anak tadi. Kamu kan ingat ya, ada perubahan besar, tinggi, ada ya, itu namanya pertumbuhan. Dulu belum ada giginya, jadi tumbuh giginya sampai gigi lengkap, gigi tetap nanti kamu tumbuh. Dulu masih kecil, rambutnya gundul, sekarang sudah lebat, itu pertumbuhan. Nah, tapi ketika kamu seiring waktu, pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan beriringan ya, bersama-sama. Nah, seperti ketika kamu akan masa remaja, kamu mengalami namanya pubertas tadi. Nah, disitulah perkembangan mulai ikut. Itu pula tadi saat masih kecil. Awalnya badannya kecil, lahir beratnya 3 kg, kemudian diberi asupan makan, beratnya bertambah. Semula belum bisa bicara, bayi masih oe. Lambat laun sudah bisa a, i, u lah. Mulai berfungsilah organ tubuhnya termasuk otak, kaki. Masih kecil, belum tahu ini tempat bahaya, jalan aja jatuh. Beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian sudah paham kalau itu bahaya, dia tidak lihat itu lagi. Ya berarti sudah mulai berkembang pikirannya, akalnya. Jadi tumbuh dan berkembang itu berjalan beriringan. Bedanya kalau pertumbuhan itu lebih ke ukuran, massa, berat, ya. Sedangkan untuk perkembangan adalah bekerjanya atau berfungsinya organ bagian. Jadi selain tumbuh dan juga berkembang, tidak bisa terpisahkan. Tumbuh sendiri, berkembang sendiri tidak bisa, jadi beriringan. Ya, paham ya? Nah, sekarang mari kita cari beberapa latihan soal. Oke, ini ada beberapa background untuk ini background. Tentang pertumbuhan dan perkembangan lintas pada laki-laki dan perempuan. Ini harus kamu pahami karena kamu sudah akan mengalami masa itu. Ya. Pubertas adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa. Coba perhatikan gambar berikut. Tuh, sangat tadi ya, pertama ya. Perkembangan manusia. Masa balita yaitu masa anak usia 5 tahun ke bawah. Masa anak-anak yaitu masa seorang yang dimulai umur 6 sampai 10 tahun. Masa
remaja yaitu masa seseorang yang dimulai dari umur 11 sampai 21. Masa dewasa dimulai dari umur 21 sampai 55 tahun dan usia lanjut yaitu dari umur 55 tahun ke atas. Nanti ya, nanti akan kita pertanyaan terkait ini ya. Nah, berikut ciri pubertas pada Enggak, yang laki-laki berarti kan ini ada ciri pubertas pada laki-laki 10 sampai 15 tahun. Kan? atau perubahan primernya ditandai dengan terjadinya mimpi basah sebagai tanda sudah diproduksinya sel sperma. Perubahan fisik atau perubahan sebelumnya yaitu ada ketidak-tidak untuk kumis, jenggot dan jagung, suara lebih besar dan berat, untuk rambut-rambut halus di sekitar tubuh seperti ketiak dan kemaluan. Bukan laki-laki ya. Berikutnya Berikutnya ciri pubertas pada yang perempuan. Ya. Nah, mengamati. Perubahan utama Primernya namanya ditandai dengan ya sudah mengalami menstruasi. Di situ sudah produksi sel telur atau ovum. Perubahan fisiknya atau perubahan sekunder adalah tubuh dan kelenjaran besar, kulit semakin halus, suara terdengar lembut dan melengking, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar tubuh seperti ketiak dan kemaluan. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi bagi remaja putra yaitu Nah, ini cara menjaganya. hubungan dengan sesama, Bagi yang putra atau laki-laki, dan menjaganya kembali nah ini pribadi secara tepat. membersihkan organnya dan menjaga Remaja putri bahannya digunakan. Itu yang putri. dari depan ke belakang untuk mencegah hubungan dari halus ke dalam saluran reproduksi. Dari arah ke depan ke belakang. Nah, oke, membersihkannya. Oke. Perempuan, nah, ketika menggunakan pembalut juga harus sering berganti. Itu adalah Nah, bagaimana cara kita menghadapi masa pubertas? sekarang bagaimana menghadapi masa pubertasnya? Menjaga diri karena perubahan yang terjadi. Tetap tenang, tidak boleh takut, Kedua, stres. Nah ini pada orang yang dipercaya menyampaikan ke orang tua, ke keluarga, bila sudah baik dari perempuan dan yang laki-laki sudah dewasa. Nah, yang penting ada ini, juga menjaga respon sudah, ada yang sudah men, ada yang sudah bebas, ada yang lagi dijaga kebersihannya. Sudah ya. Dan yang terpenting tadi memahami materi tentang apa tadi? Ciri pubertas pada anak laki-laki dan ciri pubertas pada anak perempuan. Semua sudah paham ya? Apa tadi untuk perempuan? Cirinya yang pertama sudah datang bulan, itu adalah primernya. Sekundernya kita lihat dengan apa? Ketika sudah primernya kan sudah haid, suara menjadi melengking, kemudian kulit halus semakin bersih. Lalu ada beberapa organ yang sudah mulai muncul atau membesar, biasanya payudaranya, kemudian ada pinggangnya. Lalu apa lagi? Tumbuh rambut atau rambut bukan bulu ya, di bagian tertentu, misalnya ketiak ataupun kemaluan. Itu berlaku juga untuk laki-laki. Ya. Dan suara juga semakin melengking ya. Itu yang perempuan. Sekarang yang laki-laki, apa ciri pubertas tadi? Yang pertama, tumbuh apa? Jagung, sehingga suara juga semakin berat atau membesar. Lalu apa?
Bila perempuannya dalam bulan atau haid sering ganti kembalinya. Dan yang penting adalah ketika saat remaja, maka kamu sudah ada perasaan menyukai lawan jenis, baik itu laki-laki menyukai perempuan, perempuan dengan laki-laki sebaliknya. Nah, di masa-masa itulah sangat rawan ya anak-anak sudah kadang ingin coba-coba. Nah, tadi sudah ditayangkan di video bahwa ciri untuk pubertas yang primer baik laki-laki dan perempuan, untuk yang laki-laki sudah lebih basah, begitu pula yang perempuan sudah haid. Dua ciri itu menjadi tanda bahwa organ reproduksi kalian sudah berfungsi. Nah, inilah yang harus dihati-hati. Jangan sampai kamu melakukan pergaulan bebas tanpa ada pengawasan. Karena apa? Yang laki-laki sudah memproduksi untuk sperma, yang perempuan juga sudah memproduksi untuk telur atau ovum. Nah, bila hubungan kalian antara laki-laki dan perempuan tidak ada jarak, tidak dijaga, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti apa? Coba-coba. Dan akhirnya kamu masih usia remaja harus mengalami hal-hal yang seharusnya tidak kamu alami di usia kamu. Paham maksudnya saya ya? Paham ya di sini ya? Maksudnya apa Bu? Dijaga saja. Silakan ya, silakan. Oke, nomor 1. Sekarang tutup. Nah, coba. Anak yang mengalami masa pubertas. Nah, yang tadi peralihan dari anak ke remaja. Bermasalah dengan bau badan, maka sikap yang dilakukan A adalah itu apa kira-kira? Oke, jadinya ya, manfaat menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian luar badan kita. Nah, caranya, manfaatnya menjaganya apa? Nah, nanti kita cari lagi. Tunjuk-tunjuknya siapa yang mau? Coba. Tiko, ayo, Tiko, depan. Nanti yang belum selesai bisa selesaikan bersama, ya. Oke, meskipun ini materinya ada beberapa yang nah, berarti kamu sudah habis waktunya, berarti kurang cepat. Mulai lagi. Ayo, mulai lagi. Ya. Pernyataan yang tepat tentang masa pubertas. Nah, masa pubertas dibaca dulu kan, dibaca. Baca jadinya, berikutnya dua. Remaja putri akan lebih sensitif dan emosional pada saat apa? Dia seperti tahu kembali perempuan sekali. Oke, lagi tadi kan udah salah.